Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hati menjadi tenang dengan sholat dan zikir. Capaian pembelajaran peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah, riba, rukhsah, serta mengenal beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang kedua, membuat bahan presentasi tentang sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar sesuai media yang diminati peserta didik. Materi pembelajaran meliputi yang pertama makna sholat dan zikir, dasar hukum sholat dan zikir, keutamaan sholat dan zikir, hikmah sholat dan zikir, istiqomah dalam sholat dan zikir. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin membacakan beberapa pantun sebagai pemantik kalian untuk membuka pembelajaran ini. Naik becak ke kota Blitar, sopirnya nyanyi suara cempreng. Kalau hati mulai bergetar, sholat dan zikir jadi penenang. Burung kakak tua pakai batik, joget-joget di atas ranjang. Daripada galau terus panik, ingat Allah hati pun tenang. Asik. Baik, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu makna sholat dan zikir. Sholat secara bahasa adalah doa meminta kebaikan. Secara istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan zikir menurut bahasa adalah ingat. Secara istilah adalah mengingat Allah subhanallah wa ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dasar hukum dan tata cara sholat dan zikir. Dasar hukum dan rukun sholat. Yang pertama yaitu dasar hukum sholat. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan dan perbuatan yang membentuk hakikat sholat. Apabila ada salah satu rukun sholat yang ditinggalkan, maka sholat tidak sah. Rukun sholat ada 13. Yang pertama yaitu niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga
berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, kemudian 2 kali sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, tasyahud, duduk iftirasi, membaca sholawat, kemudian salam, yang terakhir yaitu tertib atau urut. Dasar hukum tata cara zikir. Dasar hukum zikir adalah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tata cara zikir, yaitu ada 3 tata cara. Yang pertama dengan zikir dengan hati, bertafakur dan merenung segala ciptaan Allah sehingga meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Kemudian yang kedua zikir dengan ucapan, mengucapkan lafal-lafal keagungan Allah seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil, istighfar dan lain-lain. Yang ketiga zikir dengan perbuatan, yaitu menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Keutamaan sholat dan zikir. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan sholat dan zikir membentuk pribadi seseorang, yaitu dengan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian yang kedua, sholat akan menjaga orang yang menunaikannya dalam tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Keutamaan dan manfaat sholat akan diperoleh bagi yang menunaikan. Sabda Rasulullah SAW yang nomor 4, mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani. Kemudian yang nomor 5, orang yang lalai dalam sholat akan mendapat ancaman dan siksa dari Allah. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7. Selalu sholat dan zikir, seseorang takut melakukan hal dosa dan sia-sia. Yang terakhir, ibarat mandi 5 kali, maka sholat 5 kali sehari menghilangkan semua dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Hikmah sholat dan zikir. Hikmah sholat dan zikir, yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kemudian kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin, taat aturan di semua sisi kehidupan.
mengantarkan pada kesuksesan dan pengampunan segala kesalahan, menumbuhkan akhlak mulia dan berupaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik. Istiqomah melaksanakan sholat dan zikir. Istiqomah adalah teguh dalam beriman sehingga tidak tergelincir, serta ibadah dan iktikat tidak dilanggar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Dalam terminologi akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang istiqomah laksana batu karang di tengah-tengah lautan yang tidak bergeser sedikit pun, walau dipukul oleh gelombang yang bergulung-gulung. Upaya yang dapat dilakukan untuk sholat dan zikir. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian memahami manfaat sholat yang menjadikan seseorang tentram dan tenang. Selalu ingat bahwa kita akan kembali ke akhirat hanya dengan berteman ibadah dan amal baik. Segera bergegas sholat ketika mendengar azan. Sholat dan zikir dilakukan dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah selalu melihatnya. Utamakan sholat berjamaah, memperbanyak teman soleh dan memperdalam ilmu agama. Baik anak-anak, itu paparan yang Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.